Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabar hari ini? Kami berharap kita dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan bersuka cita. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu, marilah kita beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan namanya dengan beribadah di pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada dan hidup sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami pun sadar, kami penuh dengan keterbatasan, keberdosaan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini, bunyi sangkakala untuk introspeksi diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para penjaga yang berada di atas tembok kota bertugas untuk mengawasi pergerakan dari luar. Jika ada musuh yang datang, mereka akan meniup sangkakala sekeras-kerasnya, sehingga para petinggi kota dan penduduk dapat menyiapkan diri, entah mereka akan berperang, berdamai, atau melarikan diri. Bunyi sangkakala dalam situasi seperti ini biasanya menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Bencana segera datang. Malapetaka akan menghampiri. Di balik semua bencana, ada yang datang dari Tuhan Allah. Kehancuran adalah bentuk hukuman, bukan sekadar kecelakaan, bukan sekadar kesialan, bukan sekadar kekalahan perang, bukan sekadar perubahan peta militer internasional. Tuhan Allah memang mendatangkan kekalahan perang sebagai hukuman. Dia sudah menyiapkan bangsa Asyur sebagai alat hukuman atas pelanggaran bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, kuasa Tuhan Allah bekerja dalam peristiwa kehidupan manusia. Dalam hal ini, malapetaka yang terjadi di suatu kota. Artinya dalam setiap peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, ada kehendak Tuhan Allah yang dinyatakan. Dengan kata lain, ayat ini menjadi seruan bagi bangsa Israel untuk introspeksi diri dan merefleksikan peristiwa yang mereka alami berkaitan dengan panggilan dan keterpilihan mereka serta relasi mereka dengan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman hari ini juga mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik dan benar di tengah-tengah jemaat dan masyarakat dimanapun kita pergi dan berada? Karena jika datang salah satu dari malapetaka, janganlah kira bahwa hal semacam itu dapat terjadi dengan begitu saja dan secara kebetulan. Janganlah menganggapnya sepi dengan mengangkat bahu serta berpikir, apa boleh buat? Yang sudah terjadi, terjadilah. Tanyakanlah pada diri kita, apa artinya setiap hukuman,
pergumulan-pergumulan yang kita alami. Apa yang menjadi maksud Tuhan Allah di dalamnya? Sebab semuanya itu tidaklah terjadi di luar kendali Tuhan Allah. Karena itu, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan 22 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah perjalanan hidup dimanapun kami pergi dan berada, supaya kami tetap diberkati dan senantiasa menikmati sukacita dari Tuhan. Hari ini kami siap beraktivitas, mohon Tuhan memberkatinya, dan kami serahkan seluruh aktivitas pekerjaan rencana kami di hari ini. Kiranya semua itu dalam perlindungan Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala niat jahat manusia, kuasa kegelapan. Tetapi naungan kasih Tuhan melingkupi kami, dan kami boleh melewati hari ini dengan melakukan tugas pekerjaan kami, dan boleh berbuah pada keberhasilan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.